Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ya, selamat menikmati hari reformasi juga bagi Bapak Ibu dan saya. Besok kita akan menikmati atau merayakan hari reformasi. Seharusnya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sangat-sangat mensyukuri dan juga bisa merayakan dengan lebih luas ya, terkait dengan apa yang disebut sebagai hari reformasi. Hari reformasi adalah sebuah peringatan tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam sejarah. Waktu saya khotbah di sini tentang reformasi, saya bilang bahwa ada seorang penulis yang mengatakan bahwa setelah kanon Alkitab, reformasi adalah peristiwa terbesar di dalam sejarah gereja. Peristiwa yang terbesar oleh karena Allah mengembalikan gereja kepada fondasi yang sesungguhnya, yaitu Alkitab. Peristiwa yang besar karena melalui peristiwa ini juga Tuhan mengarahkan masyarakat dan kebudayaan kepada apa yang kita sebut sebagai arah yang benar. Sementara di dalam konteks Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja yang disebut sebagai gereja reform, kita bisa lihat bahwa istilah reform itu kan secara historis biasa dikenakan atau dialamatkan kepada semua gereja setelah reformasi. Gereja-gereja Protestan secara historis bisa disebut sebagai gereja reform. Tetapi secara doktrinal saat ini hanya Calvinisme sajalah yang disebut sebagai reform. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang paling bisa untuk menikmati apa yang disebut sebagai hari reformasi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tiap tahun GRI merayakan reformasi itu gede-gedean lah gitu. Tidak gede bukan dalam pengertian ya kelimpahan dan kemewahannya, tetapi Bapak Ibu dan saya akan lihat setiap hari reformasi akhir bulan itu ada perayaan besar, ada seminar, ada berbagai macam hal yang dikerjakan, dan itu adalah wujud daripada ucapan syukur kita. Hal yang kedua yang Bapak Ibu dan saya bisa syukuri adalah hari ini setelah Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengadakan peneguhan pengurus. Sampai kapanpun Bapak Ibu dan saya bisa mensyukuri orang-orang yang Tuhan tarik, Tuhan panggil untuk memberi diri mereka melayani Tuhan di dalam segala konteks. Di tengah-tengah dunia yang cenderung untuk menikmati hidupnya sendiri, ada orang yang bisa menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Bagi saya, ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam gereja, pekerjaan Allah Roh Kudus. Saudara dan saya perlu mendoakan dan mensyukurinya. Sehingga nanti setelah firman Tuhan akan ada peneguhan pengurus. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat mengenai satu tema, yaitu tawanan Roh Kudus. 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah di sini, saya ajak kita membahas mengenai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kali ini saya mau mengajak kita untuk melihat tema yang berbeda, namun secara prinsip beberapa hal itu sama, tetapi kita bisa lihat ekspresinya. Orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi pada mereka dan apa itu tawanan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Terkait dengan tema ini, bahkan Bapak Ibu masih bisa mengaitkannya dengan apa yang disebut sebagai reformasi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 agak sedikit panjang, kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-38 untuk mendapatkan konteksnya. Saya baca ayat yang ke-17, Bapak Ibu membaca ayat 18, begitu seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-38. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh orang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dan dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang berkelimpahan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang berkarya melalui firman, kami telah mengenal Allah, menikmati keselamatan, bahkan bertumbuh di dalam pengenalan Allah kepada Allah yang benar. Kami bersyukur juga karena Allah menebus dan menyelamatkan kami supaya kami boleh kembali kepada kehidupan kami yang seharusnya sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama-sama. Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan memimpin kami kepada ibadah yang sejati, bahkan yang menggerakkan kami untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya sekali lagi hadir bekerja melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, membuka pikiran supaya kami mengerti firman, menawan hati kami supaya kami mencintai Allah dan mencintai firman, dan menggerakkan kami dengan pekerjaan Allah Roh Kudus supaya kehendak kami mengarahkan kami kepada tindakan-tindakan dan pelayanan yang benar kepada Allah yang benar. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks yang baru saja Bapak, Ibu, dan saya baca adalah sebuah teks yang bercerita mengenai sebuah perpisahan yang sangat emosional. Kalau Bapak, Ibu memahami konteksnya dengan baik, sampai kepada ayat yang ke-37 dan 38, sulit bagi saudara dan saya kemudian membaca ayat itu tanpa mengeluarkan air mata kita. Sebuah perpisahan yang sangat emosional antara Paulus yang memulai jemaat di Efesus dengan jemaat yang sangat mengasihi dia, sekaligus juga sangat dikasihi oleh dia. Dan di tengah-tengah perpisahan yang emosional itulah kemudian Paulus bersaksi mengenai pelayanannya. Dia bercerita bagaimana dia memulai pelayanan di dalam jemaat yang dia dirikan itu. Di tengah-tengah kesaksian mengenai kehidupannya dia sebagai seorang yang ditawan oleh Roh Kudus, dia menasehati jemaat, memberi perintah kepada para penatua, para pemimpin, supaya mereka itu juga bisa meneruskan pelayanannya juga dengan status yang sama, yaitu sebagai orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan saya sementara membaca sebuah teks yang berbicara mengenai teladan pelayan Tuhan. Nah, nasihat seorang pelayan kepada pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan yang lain. Dia memerintahkan mereka supaya mereka hidup sebagai tawanan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya bisa bilang bahwa teks yang kita baca berbicara mengenai karakter, cara hidup yang dituntut Allah, yang dituntut Rasul dari pelayan-pelayan Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau yang ditawan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu pertama untuk melihat apa itu ditawan oleh Roh Kudus, apa itu menjadi tawanan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-22 ada istilah ditawan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ditawan oleh Roh Kudus, apa itu tawanan Roh Kudus? Tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus dengan firman. Sekali lagi, tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus melalui firman yang diberitakan kepada mereka. Mari kita lihat misalnya perbandingannya adalah di dalam ayat 21. Bapak Ibu, 20-21 ini kan cerita mengenai akhir pelayanan publik Paulus sebenarnya. Dan kelihatannya sangat menyakitkan, pahit ini sebenarnya. Ayat yang ke pasal 21, mari kita baca bergantian ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 14.
Seorang yang begitu luar biasa Tuhan pakai, dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dia memahami akhir hidupnya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. (14) sama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa inilah kehidupan orang yang di dalam ayat yang ke-22 disebut sebagai orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Setelah firman Tuhan datang kepada dia berkali-kali, bahwa dia akan mengalami banyak kesulitan di dalam pelayanan kepada gereja Tuhan. Bahkan berbicara mengenai penderitaan dan kematian oleh karena dia melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat apa yang jelas di dalam pelayanan Paulus. Pelayanan Paulus adalah sebuah pelayanan yang berhasil. Tetapi hal yang paling jelas di dalam pikiran dan hatinya adalah penderitaan, penjara, dan kematian. Ketika Roh Kudus berbicara, hal yang paling jelas di dalam kehidupan Paulus. Visinya jelas untuk melayani jemaat. Kalau kita baca teks tadi. Visinya jelas adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi visi yang jelas itu kemudian disertai juga dengan begitu banyak penjelasan melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan bicara mengenai penjara, penderitaan, dan kematian. Sisa yang lain, apa yang akan menjadi konsekuensi dari semua itu? Gak ada. Ada banyak hal yang tidak jelas. Satu-satunya yang jelas sekali lagi adalah penderitaan, penjara, dan kematian. Salib. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 14 pasal 21. Jemaat yang sangat mencintai Paulus itu melarang mereka. Melarang Paulus, jangan pergi. Tapi Paulus menolak di dalam ayat 14. Dia menolak nasihat mereka. Lalu kemudian dia seolah-olah melalui penolakan Paulus itu, jemaat bersama dengan Paulus menerima kehendak Tuhan. Saudara, orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin oleh firman. Sehingga ada satu ciri ini, mereka menerima kehendak Tuhan. Baik jemaat maupun pemimpin sama-sama menerima kehendak Tuhan. Paulus tidak menerima nasihat orang-orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau Bapak Ibu dan saya mengasihi orang tidak mau mendengar nasihat kita marah kan ya. Aduh, saya sudah kasih tahu dia, saya kan kasih tahu dia karena saya mengasihi dia, tapi dia nggak mau dengar. Ya sudahlah, kita pasrah. Tapi kali ini jemaat bukan pasrah karena Paulus terlalu keras kepala. Melalui tindakan yang diambil oleh Paulus di dalam ayat 13, dia memberi penjelasan kepada mereka supaya mereka tunduk kepada kehendak Allah sama seperti dia tunduk kepada kehendak Allah. Maka yang terjadi pada para tawanan Roh Kudus ini adalah mereka menerima kehendak Allah. Tawanan Roh Kudus dipimpin oleh firman supaya mereka menerima kehendak Allah, hidup sesuai dengan apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Bapak Ibu dan saya kita tidak boleh tidak menjadi apa yang disebut sebagai tawanan Roh Kudus. Dan Paulus juga memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Waktu jemaat melarang dia tidak bisa tidak pergi. Kenapa? Karena dia adalah tawanan Roh Kudus. Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Allah dan firman, sekali lagi, bagi tawanan Roh Kudus, Allah dan firman, bukan diri dan kehendak yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup dan pelayanannya. Bapak Ibu dan saudara yang hari ini akan diteguhkan menjadi pengurus. Allah dan firman Allah bukan lagi diri, kehendak, dan perasaan Bapak Ibu yang menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup dan pelayanan kita. Jadilah tawanan Roh Kudus yang menyesuaikan diri kepada firman dan kehendak Allah, yang mengajak orang lain untuk kemudian menundukkan diri dan perasaan mereka juga kepada firman dan kehendak Allah. Saya kira salah satu perjuangan tersulit di dalam pelayanan saudara dan saya nanti adalah meminta orang untuk tunduk kepada otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan mereka. Karena saudara dan saya hidup di dalam zaman yang sudah terlalu meninggikan manusia, otoritasnya dan kehendaknya. Orang yang menjadi tawanan Roh Kudus dipimpin oleh firman untuk apa? Untuk menyangkali diri mereka. Menyangkali diri demi kehendak Allah. Sangkal diri berarti saudara dan saya menyerahkan kebebasan kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan keinginan-keinginan kita, bahkan menaklukkan semua itu kepada apa yang disebut sebagai kehendak Allah. Saudara bisa lihat pasal 20 ayat 22 sampai 24. Saya baca sekali lagi, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang
akan terjadi atasku di situ. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi Roh memimpin saya menuju ke sana. Saya pergi sebagai tawanan Roh Kudus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tawanan Roh Kudus adalah orang yang siap untuk menyangkal diri mereka demi kehendak Allah, menyerahkan kebebasan mereka, menaklukkan kehendak dan keinginan mereka kepada kehendak Allah. Saudara, ketika Agabus datang, dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ikat tangan Paulus. Bukankah ini yang terjadi juga ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada Simon Petrus, nanti waktu kamu tua, orang akan mengikat tanganmu, membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Diikat tangan adalah simbol, sekali lagi, adalah simbol daripada aniaya dan kematian. Tapi Roh Kudus menjadikan Paulus dan orang-orang seperti Petrus sebagai manusia yang paling bebas di dalam pelayanan mereka. Sekali lagi, tangan mereka diikat, menundukkan diri kepada kehendak Allah, mengalami penderitaan dan kematian. Tetapi dengan cara ini, Roh Kudus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia telah menjadikan orang-orang seperti itu sebagai manusia yang paling bebas. Karena mereka tidak tunduk kepada otoritas yang lain. Mereka tidak tunduk kepada otoritas manusia. Tetapi yang paling penting, mereka tidak tunduk kepada keinginan dan kehendak sendiri. Ini manusia yang paling bebas. Saudara dan saya adalah orang bebas. Bukan hanya karena saudara dan saya tidak tunduk kepada otoritas apapun di dalam dunia ini. Tetapi saudara dan saya tidak tunduk pula kepada kehendak berdosa yang muncul dari dalam diri saudara dan saya. Tidak ada yang memperbudak kita. Dosa tidak memperbudak kita. Bahkan diri kita sendiri tidak dapat memperbudak kita. Satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang menjadi tawanan daripada Roh Kudus adalah Kristus. Raja di atas segala raja. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang akan menyangkal diri mereka demi kehendak Allah. Kalau saudara baca terus ayat 24-25. Orang yang ditawan oleh Roh Kudus akan mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Saya sudah memberitakan kerajaan Allah dengan setia. Saya sangat mengasihi kamu, kamu sangat mengasihi aku. Namun satu hal yang sudah pasti, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Saudara, inilah korban hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan? Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi sebagai konsekuensi. Tapi dia rasanya sudah tahu bahwa konsekuensi yang negatif bagi manusia, kematian, sudah pasti terjadi padanya. Oleh karena itu maka dia memutuskan untuk apa? Untuk taat. Bapak Ibu, yang namanya korban itu selalu berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian. Semua korban, ujung terakhirnya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Dan Paulus telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup kepada Allah. Bapak Ibu, Paulus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa hidup itu penting. Tetapi hidup tidak lebih berharga daripada kehendak Allah. Sekali lagi, perjuangan Bapak Ibu dan saya, kadang-kadang kita berjuang untuk hidup secara natural. Namun saya mau mengingatkan bahwa bagi tawanan Roh Kudus, tidak ada yang lebih penting daripada kehendak Allah. Tidak ada yang lebih berharga daripada Allah dan kehendaknya. Dan oleh karena itu, maka kadang-kadang orang-orang yang menjadi martir itu harus menyerahkan hidup mereka yang sangat berharga itu. Untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Allah. Dengan demikian, mereka memberi petunjuk dan kesaksian kepada saudara dan saya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih berharga daripada Allah dan kehendaknya. Hidup saudara dan saya adalah milik Allah. Saudara dan saya harus mengembalikan milik Allah kepada Allah ketika dia memintanya. Hidup secara jasmani, hidup secara lahiriah, semuanya adalah anugerah Tuhan. Allah memberikannya kepada saudara dan saya, dan ada waktu di mana Tuhan minta hal yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya untuk dikembalikan kepadanya. Saudara dan saya perlu belajar seperti orang yang bernama Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika dia memberi, namanya terpuji. Ketika dia mengambil, namanya terpuji. Saudara dan saya perlu belajar dari Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang paling dikasihinya itu, dia kasih kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah yang menaruh kehidupan di dalam rahim yang mati adalah Allah yang sanggup membangkitkan anaknya untuk menggenapi janjinya. Hidup dipahami sebagai pemberian Allah sangat berharga. Saudara dan saya mesti jaga hidup kita. Kita tidak boleh
sembarangan juga dengan hidup kita. Tetapi ketika Tuhan memintanya bagi tawanan Roh Kudus, hidup tidak lebih berharga daripada kehendak Allah. Dengan begini Bapak Ibu, dengan prinsip ini, saudara dan saya sebagai tawanan Roh Kudus bukan menjadi orang yang tidak merdeka. Sebaliknya, dengan menjadi tawanan Roh Kudus dan merelakan diri kita untuk menjadi tawanan Roh Kudus, kita menjadi orang yang paling merdeka di dalam alam semesta ini. Kita tidak tunduk kepada otoritas lain. Sekali lagi, kita tidak tunduk kepada otoritas apapun. Saya dan Bapak Ibu adalah gereja yang baik ketika Bapak Ibu dan saya mau tunduk kepada otoritas pemerintah. Tetapi ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudara dan saya akan tunduk kepada kehendak Allah, bukan kepada otoritas pemerintah. Saudara dan saya bukan budak siapapun, kata Petrus. Kalau saudara baca kitab Petrus itu, Petrus bilang kamu harus tunduk kepada semua pemerintah. Tetapi setelah dia jelaskan mengenai ketundukan kepada pemerintah, dia bilang, tetapi kamu bukan budak siapapun. Kita bisa bekerja sama dengan semua otoritas. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Sehingga kita tidak tunduk kepada otoritas apapun ketika mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Kita orang-orang merdeka. Orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak takluk kepada otoritas di dalam dirinya sendiri. Karena mereka bukan budak siapapun, termasuk bukan budak dirinya sendiri. Orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang paling merdeka. Karena mereka tidak takut kepada apapun, termasuk penderitaan dan kematian. Ini yang ditunjukkan Roh Kudus melalui firman dan kehidupan Rasul Paulus bagi saudara dan saya. Ini artinya menjadi tawanan Roh Kudus. Seluruh hidup saudara dan saya dikembalikan kepada Allah demi kemuliaan Allah. Sekali lagi, prinsip orang yang bernama Ayub itu sangat penting. Segala sesuatu diberikan oleh Allah demi kemuliaannya. Ketika Allah mengambilnya, saudara dan saya mesti merelakannya demi kemuliaannya. Tidak ada yang lain. Roh Kudus bersaksi tentang Allah dan kebenarannya. Roh Kudus bersaksi mengenai Kristus dan kemuliaannya. Dan oleh karena itu maka nggak ada yang lebih berharga dari apapun ketika Roh Kudus menguasai hidup saudara dan saya dengan firman. Gak ada yang lebih berharga daripada semua yang telah disaksikan Roh Kudus bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika Allah memintanya, saudara dan saya akan menyerahkannya. Banyak orang menyebut dirinya Kristen. Banyak orang menyebut dirinya murid Kristus. Tetapi ketika Allah meminta yang terbaik yang pernah Allah titipkan di dalam hidupnya, dia tidak rela untuk mengembalikannya. Manusia ketika menerima berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mereka menjadi terlalu serakah dan seringkali menjadi lupa kepada Sang Pemberi. Ini ciri manusia berdosa yang harus saudara dan saya tinggalkan. Tidak ada yang lebih berharga daripada Allah dan kehendaknya, termasuk hidup saudara dan saya. Mari kita lihat beberapa ciri yang kemudian Paulus langsung ceritakan. Dia adalah tawanan Roh Kudus, maka dia bersaksi tentang bagaimana Roh Kudus menawan dia dan melayani dia. Bahkan selama 3 tahun kira-kira. Ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Tawanan Roh Kudus selalu dipimpin oleh Allah melalui firman untuk melayani Tuhan di dalam kerendahan hati. Seringkali saudara dan saya melihat orang yang rendah hati atau kita mendefinisikan kerendahan hati itu sebagai orang yang gak bicara tinggi. Orang yang rendah hati itu gak boasting lah, gak bicara tinggi-tinggi. Orang yang rendah hati itu tidak marah-marah. Sehingga ketemu pendeta yang marah-marah kayaknya pendetanya kurang rendah hati. Rendah hati itu berarti murah senyum. Kemana saja senyum. Ketemu orang senyum. Gak ketemu apa-apa senyum. Rendah hati. Lembut. Mudah dibuli. Inilah orang yang rendah hati. Membiarkan dirinya dibuli. Gak ada tulang sama sekali. Seringkali inilah yang saudara dan saya pahami sebagai rendah hati. Tetapi kata Yunani rendah hati yang dipakai untuk Paulus di sini. Bukan bicara mengenai semua itu. Bukan persoalan ngomong tinggi. Ya ngomong tinggi itu kalau omong kosong ya iya. Misalnya ada orang bilang saya lakukan ini dan itu. Kalau memang benar ya sudahlah, itu juga nggak tinggi-tinggi amat kan ya. Dia menceritakan apa yang sebenarnya. Kecuali kalau dia tidak melakukan kemudian dia menceritakan bahwa dia melakukan itu. Itu ya sesuatu yang salah. Jadi apa yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati di dalam teks yang asli itu mengacu kepada tidak mengklaim apapun untuk membesarkan diri. Meskipun layak. Sekali lagi. Tidak mengklaim apapun untuk membesarkan diri meskipun layak. Tidak mengambil apapun bagi diri sebagai keuntungan meskipun layak. Jadi ini bukan bicara mengenai sesuatu yang gak layak. Ini bicara mengenai sesuatu yang layak. Paulus bisa mengklaim apapun yang telah dia lakukan untuk membesarkan diri. Kamu ini 3 tahun saya layani, kamulah yang
adalah buah pelayanan saya. Kemudian dia bisa bicara mengenai apapun dan mengambil keuntungan dari semuanya itu. Dia layak kok, tetapi dia tidak melakukannya. Ini terekspresi di dalam dua teks. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Bapak Ibu dan saya akan melihat ekspresinya. Paulus menghidupi hal ini. Kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 kita baca sama-sama. 3. Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma. Dia memberitakan Injil dengan cuma-cuma, dan itu kemudian dia mengatakan itu adalah merendahkan diri supaya kamu ditinggikan. Supaya kamu mendengar Injil, kamu menikmati keselamatan. Saya merendahkan diri dengan cara apa? Dengan memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma. Di bagian lain Paulus bilang, kami ini berhak untuk mendapatkan apa yang harusnya kami dapatkan dari kamu. Tetapi dia nggak ambil itu. Inilah yang disebut sebagai kerendahan hati. Maka kerendahan hati tidak pernah bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai pengorbanan. Paulus tidak mencari pujian, walaupun dia layak dapat pujian. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 2 ayat 6. 2, 3. Juga tidak kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sebagai rasul Kristus kami layak untuk mendapatkan itu. Kalaupun kamu berikan kepada kami, itu bukan sebuah kesombongan. Kenapa? Karena memang kami layak untuk mendapatkannya, tetapi kami tidak mencari itu. Ini yang disebut sebagai kerendahan hati. Dan kerendahan hati tidak pernah bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai penyangkalan diri. Jadi ini bukan masalah menceritakan apa adanya. Seringkali Bapak Ibu dengar kalau Pak Tong, apalagi kalau ulang tahun gereja, itu cerita sejarah panjang kan Bapak. Maka ulang tahun gereja kita kalau makin tua Pak Tong, saudara kita bisa pulang makin siang. Apa yang mau saudara berikan sebagai interpretasi di sana? Kadang-kadang kita menginterpretasi berdasarkan isi perut kita yang mulai kosong gitu kan. Aduh, ini kok lama. Tapi bagi saya, dia sementara menceritakan anugerah Tuhan. Menceritakan mengenai pekerjaan Tuhan. Dan kadang-kadang saudara dan saya tidak begitu ingin dengar karena dilakukan berulang-ulang. Tetapi sebenarnya bagi saya cerita mengenai anugerah Tuhan ketika diulang-ulang, bagi orang yang mengalaminya, mereka nggak akan pernah bosan memang. Mereka sulit untuk bosan menceritakan mengenai anugerah Tuhan. Ketika saudara masih mengasihi dan mencintai istri dan suami saudara, apa yang akan saudara ceritakan waktu jumpa anak, keluarga dan lain-lain gitu. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan menceritakan memori masa lalu dan itu diulang-ulang terus kepada anak-anak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang indah, itu adalah anugerah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Bagi orang yang tidak menjalani bersama, orang yang tidak mengalami, itu sesuatu yang membosankan. Tetapi bagi suami dan istri itu tidak. Ya kecuali istri dan suami lagi berantem biasanya itu lupa ya. Tetapi kalau saudara dan saya sementara menjalani itu adalah sesuatu yang indah yang layak untuk diceritakan kepada generasi demi generasi. Maka saya kira itu bukan membesarkan diri, dia menceritakan apa adanya. Kecuali kalau dia menceritakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Mari kita mencoba untuk melihat apa yang seharusnya dialami oleh orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang rendah hati. Mau berkorban, mengorbankan dirinya. Mau menyangkali dirinya. Untuk tidak mengklaim apapun untuk membesarkan dirinya. Untuk tidak mengambil apapun sebagai keuntungan. Meskipun saudara dan saya layak untuk itu. Saya nggak ngomong mengenai saudara nggak layak. Saya ngomong mengenai saudara memang layak untuk mendapatkannya. Ke depan, 2 tahun ke depan, mungkin kita akan berjuang untuk banyak hal. Jika Tuhan memberkati perjuangan yang sungguh-sungguh itu, saya kira saudara juga akan bisa melihat banyak keberhasilan Tuhan taruh di dalam gereja Tuhan. Tetapi tidak mengklaim apapun untuk membesarkan diri. Tidak mengklaim bagi diri sebagai keuntungan. Walaupun saudara dan saya layak untuk mendapatkannya. Tawanan Roh Kudus menjadi orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak klaim apapun. Satu-satunya yang mereka bisa klaim adalah anugerah Tuhan di dalam pelayanan mereka. Orang-orang rendah hati adalah orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus sehingga mereka sadar bahwa mereka adalah tawanan. Dan oleh karena itu maka mereka tunduk kepada kehendak Allah.
yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka maupun harapan orang lain. Sekali lagi, karena Paulus adalah tawanan Roh Kudus, maka dia tunduk kepada kehendak Allah yang tidak sesuai kepada harapannya dia mungkin, dan juga harapan orang lain. Bapak Ibu, Paulus itu kan orang yang punya kapasitas besar. Dia bisa beberapa bahasa, dia punya logika baik, dia punya retorika sangat baik. Seorang pengkhotbah, pengajar yang sangat baik. Sehingga waktu orang Yunani ketemu dia, orang Yunani menyebut dia sebagai peleter. Peleter itu pintar ngomong. Paulus pintar ngomong. Pandai untuk berbicara. Apa yang ada dia, kan ada orang yang pandai di dalam akal budi tapi nggak bisa mengeluarkan melalui kata-kata. Ada yang akal budinya baik, tidak bisa berkata-kata, dia bisa nulis. Sehingga saudara lebih suka baca tulisan dia daripada dengar dia ngomong. Ada orang yang kita akui akal budinya baik, nulis nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tapi Paulus punya semua. Dia tulis, bagian terbesar dari perjanjian baru adalah tulisan Paulus. Meskipun beberapa bagian Petrus sendiri bilang sulit. Sulit untuk saudara dan saya pahami, tapi dia menulis dan jadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak orang yang setelah mendengar khotbah mengenai tulisan-tulisan Paulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Logikanya, dia adalah seorang pengkhotbah yang baik sehingga jemaat menerima Kristus melalui pelayanannya. Kapasitas yang luar biasa besar. Dia punya latar belakang yang bagi orang Yahudi sangat terpuji. Filipi pasal 3 ayat 4-6. Kalau saudara dan saya baca, dia bilang kalau ada orang yang bisa meninggikan diri dan membanggakan diri, saya lebih lagi. Dia sebutkan semua itu. Orang ini adalah orang yang memiliki latar belakang yang sangat terpuji bagi orang Yahudi. Dengan latar belakang yang terlihat sempurna itu, dia bukan orang yang malas. Dia adalah orang yang bekerja keras dan dia layak untuk menerima pujian. Pasal 20 ayat 21, ayat 26-27 memberi petunjuk bagi Bapak Ibu dan saya mengenai kerja keras Paulus. Pelayanan di ruang publik, pelayanan di ruang privat. Dia melakukan semua itu. Paulus memiliki apa yang disebut sebagai pengorbanan yang luar biasa dengan motivasi yang juga layak dipuji. Ayat 21-24. Demi melayani Allah, demi kemuliaan Allah, dan demi kamu jemaat, Paulus telah berkorban dengan begitu luar biasa besar. Untuk berhadapan dengan orang-orang seperti ini, jemaat biasanya menginginkan hamba Tuhan yang kayak begini hidup panjang. Melayani seumur hidup, kalau boleh gak usah mati-mati. Kalau saudara ketemu sama orang yang menjengkelkan, lalu umurnya panjang, sementara orang yang baik kadang-kadang, ini yang fenomena yang sering kita rasakan kan ya, orang baik kok umurnya pendek gitu. Yang jahat panjang banget. Sehingga kita pikir kapan ini yang satu mati. Tapi ketika saudara dan saya berjumpa dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik sesuai dengan kriteria, karena dia punya kapasitas, dia kerja keras, dia punya motivasi yang murni dan selalu menjadi berkat, saudara dan saya menginginkan mereka hidup selama-lamanya. Paulus juga kalau dia hidup, dia bilang kalau saya hidup itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saya mati itu pun untuk hal yang sama. Saya kira dia juga tidak menginginkan kematian meskipun dia siap mati. Tetapi Allah berkali-kali berkata kepada dia bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kematian. Ini gak akan memuaskan bagi jemaat. Aduh, kita gak usah ngomong Paulus ya. Maafkan kalau saya singgung nama ini. Mungkin ibu-ibu agak kurang suka itu, Pak Ahok itu. Waktu pertama kali beliau melewati proses yang panjang, ini waktu masih belum sampai kepada proses kedua dengan istrinya itu. Lalu kemudian hari di mana dia diadili, itu adalah hari di mana salah satu gereja kita punya persekutuan wanita. Lagi persekutuan wanita lagi jalan jam 10 sampai jam 12, vonis di antara jam 10 sampai jam 12. Pak Ahok 2 tahun. Belum doa syafaat, ibu-ibu yang lagi dengar firman itu pada nangis. Berarti mereka nggak cuma dengar khotbah kan? Mereka lagi baca detik.com itu. Jadi pengkhotbah dari depan itu kaget loh. Saya kayaknya nggak mengkhotbahkan sesuatu yang harusnya bikin ibu-ibu ini nangis. Tapi kenapa mereka menangis? Pengkhotbah itu bercerita kepada saya bahwa setelah selesai khotbah, baru kemudian cerita-cerita dengan ibu-ibu. Dia mengerti bahwa ibu-ibu sambil dengar firman Tuhan yang kekal, abadi dan suci. Mereka juga sementara mengikuti berita yang sangat menarik mengenai vonisnya Pak Ahok waktu itu. Dan mereka menangis. Keluarga bukan, saudara bukan, teman bukan, tapi nangis aja. Kadang-kadang itu yang terjadi ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang saudara dan saya persepsikan sebagai orang baik. Saudara tidak menginginkan dia mengalami kecelakaan. Saudara tidak menginginkan dia mengalami kesulitan. Itu sebabnya jemaat memeluk Paulus, mencium dia berkali-kali. Mereka menangis karena mereka tahu dia bagi mereka tidak layak untuk menderita seperti itu. Dia tidak layak untuk mengalami kematian yang cepat. Gak layak.
Paulus berbeda dari jemaat. Dia bukan hanya rela untuk tidak dipuji. Dia bukan hanya rela untuk tidak dapat yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi dia rela untuk menanggung salib. Atau dia rela untuk mendapatkan apa yang bagi dia mungkin dan bagi saudara-saudaranya adalah yang sesuatu yang tidak seharusnya. Dia rela untuk mengalami pencobaan bahkan dari orang-orang yang dia layani. Dia rela menempuh apa yang disebut sebagai aniaya dari orang-orang yang dia layani. Dia rela untuk mendapatkan ancaman dan dia simpulkan dengan satu kata, air mata di dalam ayat yang ke-19. Demi apa? Demi keselamatan orang lain. Demi kehendak Allah dan kemuliaan Allah. Bukankah ini sesuatu yang menurut saya menarik? Sadar diri bahwa dia adalah tawanan Roh Kudus sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali tunduk kepada kehendak Allah yang tidak sesuai dengan harapannya, bahkan mungkin tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang mengasihinya. Tetapi dia tunduk, dia tidak punya pilihan yang lain karena hatinya, pikirannya ditawan oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus menawan hati saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan hanya tunduk kepada kehendak Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita adalah tawanan, sehingga kita tidak akan menuntut Tuhan menyesuaikan diri dan kehendaknya pada harapan-harapan kita, bahkan itu adalah harapan-harapan baik kita. Sekali lagi Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa, menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa betapa mulianya Allah dan kehendaknya, sehingga saudara dan saya tidak menuntut dia untuk menyesuaikan pikirannya, menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kehendaknya kepada apa? Kepada harapan-harapan baik kita. Bahkan ekspektasi saudara dan saya yang wajar sebagai hamba Tuhan dan sebagai jemaat. Kadang-kadang kan kita pikir kita sudah berdoa pagi Sabtu di sini. Kita berdoa, kita berlutut minta sesuatu kepada Tuhan dan biasanya yang kita minta itu baik. Kalau tidak terjadi bagaimana? Sebagai tawanan Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan menuntut Allah untuk menyesuaikan diri dan kehendaknya kepada kehendak baik saudara dan saya. Kalau dia harus mengerjakan semua itu, maka saudara dan saya sementara membalikkan posisinya. Kitalah yang menawan Allah dan Allah menjadi tawanan saudara dan saya. Di dalam ayat 20 dia berkata, saya tidak lalai. Sekali lagi, aku tidak lalai. Ayat 26 dan 27, tidak lalai apa? Tidak lalai untuk melayani Tuhan, tidak lalai untuk memberitakan firman Allah secara utuh. Sehingga kalau ada orang yang binasa, kata dia, itu bukan tanggung jawab saya. Wah, itu luar biasa ya. Kalau ada satu pengkhotbah, seorang yang berani ngomong begitu. Saudara-saudara, saya sudah melayani saudara-saudara selama beberapa tahun ini. Saya sudah kasih yang paling baik. Saya nggak lalai untuk melakukan apapun yang seharusnya. Ini adalah kerja keras yang maksimal. Sehingga kalau ada di antara Anda yang binasa, itu tanggung jawab Anda, bukan saya. Dia mesti sangat yakin, dia mesti sangat confidence bahwa dia telah memberi yang terbaik di dalam pelayanannya. Melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan tidak lalai sehingga dia tidak berhutang nyawa, dia tidak berhutang darah kepada siapapun di antara jemaat jika mereka binasa. Tetapi pada saat yang sama setelah dia memberikan yang terbaik, dia tidak hitung jasa. Oleh karena itu maka dia siap jika Tuhan izinkan aniaya, dia izinkan dia difitnah, Tuhan izinkan dia difitnah, Tuhan izinkan dia dicobai. Bahkan Paulus rela memberikan nyawanya jika memang Tuhan mau. Dia layak untuk mendapatkan yang sebaliknya. Dia sebagai manusia bisa saja menginginkan sesuatu yang sebaliknya. Tetapi berkali-kali pula Tuhan datang kepada dia dan memberitakan firman yang memberi petunjuk bahwa yang dia dapatkan adalah yang sebaliknya. Dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah seluruh keputusannya. Saudara, saya bisa belajar dari Paulus di titik ini. Tawanan Roh Kudus tidak membiarkan pergumulan, kerugian, harapan dan ekspektasi yang tidak tercapai untuk menghentikan kehendak Allah. Ini tawanan Roh Kudus. Mereka tidak membiarkan pergumulan mereka. Mereka tidak membiarkan kerugian-kerugian yang mereka dapatkan. Mereka tidak membiarkan harapan dan ekspektasi yang tidak tercapai menjadi penghalang bagi pelayanan dan kesaksian mereka demi kemuliaan Allah. Banyak orang Kristen yang melayani dengan rajin dan setia. Dan setelah mereka melayani dengan rajin dan setia, mereka pikir mereka punya alasan untuk menawan Allah. Allah harus memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan mereka. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Oleh karena itu, maka setelah melayani Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mereka itu layak untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, penerimaan, dan hasil baik di dalam seluruh bidang hidup mereka. Oleh sebab itu maka mereka kecewa ketika Tuhan memutuskan di dalam kedaulatannya untuk memberikan yang tidak seharusnya bagi mereka.
Pertanyaannya, siapa menawan siapa? Tuhan menawan saudara dan saya dengan firman, atau kita yang sementara berusaha menawan Allah dengan perbuatan baik dan pelayanan-pelayanan kita? Allah kita adalah Allah yang berdaulat, dia tidak punya kewajiban untuk mencukupkan apa yang saudara dan saya minta kepada dia. Menjawab sesuai dengan apa yang saudara dan saya inginkan. Salah satu ciri orang yang rendah hati ditawan oleh Roh Kudus adalah penyesuaian diri kepada kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, atau yang kedua, ciri yang kedua, mereka akan menjaga kemurnian di dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, pasal 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Saudara bisa baca terus ayat-ayat selanjutnya. Dan yang saudara dan saya temukan adalah apa yang disebut sebagai kemurnian. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan saudara dan saya. Salah satu karya Roh Kudus dalam menguduskan saudara dan saya adalah menjaga kemurnian kita. Paulus bicara mengenai dia bekerja keras di ruang publik, dia kerja keras di ruang privat, dia masuk dari rumah ke rumah jemaat dan kemudian melayani. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian. Maka saudara bisa lihat 3 kategori ini. Paulus menjaga kemurnian ajarannya di dalam ayat yang ke-20. Dia jaga kemurnian ajarannya. Ajaran Paulus, dia memberitakan Injil apa adanya, ayat 26 dan ayat 27, demi keselamatan. Dia tidak mengurangi apapun, dia tidak menambahkan apapun. Di dalam 1 Korintus dia bilang, kami memberitakan kepadamu Injil yang bagi Yahudi batu sandungan, bagi Yunani adalah kebodohan. Tapi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak perlu menambahkan apapun kepada firman. Dia tidak perlu mengurangi apapun dari firman supaya firman menjadi menarik. Inilah yang disebut sebagai kemurnian ajaran. Oleh sebab itu, dia kemudian menasehati Timotius. Dia bilang kepada Timotius, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Paulus menjaga apa yang disebut sebagai kemurnian ajaran. Apa yang dia ajarkan. Tetapi Paulus juga memberi peringatan kepada penatua-penatua jemaat ayat 28-30 mengenai serigala-serigala yang akan datang dan masuk ke dalam jemaat. Dia bukan hanya mengawasi ajarannya sendiri, tapi dia mengawasi ajaran dari pihak lain yang datang dan diterima oleh jemaat. Mengawasi ajaran yang datang dari luar, mengawasi ajaran yang ada di dalam. Ini adalah pekerjaan semua orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kalau menawan saudara dan saya, dia menawan dengan firman, maka dia akan menuntun saudara dan saya supaya saudara dan saya menuntut firman yang murni. Aneh kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya tidak terlalu peduli. Tidak peduli orang ngomong apa, nggak peduli orang ajar apa, pokoknya terserah. Dan juga saya mau ingatkan Bapak Ibu dan Saudara, baik itu kami hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai pengurus maupun jemaat. Aneh jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya juga nggak peduli dengan ajaran, mau ada di dalam ruang apapun. Entah itu ruang ibadah, entah itu ruang PA, kalau kita tidak peduli, ini janggal. Ini bukan sesuatu yang seharusnya terjadi pada orang-orang yang ditawan oleh apa yang disebut sebagai firman. Bapak Ibu punya 2 pilihan sebenarnya. Lihat apa yang disampaikan dari mimbar ini. Jika itu bukan firman yang murni, saudara harus sampaikan kepada sinode. Ini pada Pak Saud nih. Itu firman bukan firman yang murni. Sehingga kami nggak datang. Tapi jika itu adalah firman yang murni, Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk berespons terhadapnya. Maka janggal kalau ruang tempat saudara dan saya belajar adalah tempat yang kosong. Karena Roh Kudus bekerja untuk memurnikan dan menuntut saudara dan saya mencari kemurnian. Di dalam filsafat Yunani kuno ada satu ciri ini. Yang sama mencari yang sama. Yang suci akan mencari yang suci. Yang berdosa akan mencari yang berdosa. Yang murni dan yang sementara dimurnikan akan mencari apa yang murni untuk terus dimurnikan. Ciri ini ada enggak? Tapi Paulus sebagai orang yang terus-menerus dimurnikan oleh Allah Roh Kudus, sebagai tawanan Roh Kudus, dia menjaga kemurnian ajaran dan menuntut kemurnian ajaran. Menjaga kemurnian bukan hanya ajaran, tetapi menjaga kemurnian motif di dalam pelayanannya. Dia tidak cari, cukup rendah hati, tidak cari prestise dan keuntungan. Satu-satunya yang menggerakkan dia di dalam ayat 24 adalah kehendak Allah. Hal kedua yang menggerakkan dia untuk melayani adalah kebaikan jemaat. Ayat 28, 33-35. Cuman itu. Saya tidak mengambil apa yang berhak saya ambil. Saya tidak menceritakan sesuatu yang berhak saya ceritakan dan kemudian mendapatkan apa yang disebut sebagai kemuliaan.
Tidak. Saya hanya menceritakan Injil sehingga kehendak Allah tergenapi, ayat 24 sekali lagi. Dan kebaikan jemaat itu tercapai. Ayat 28, 33 sampai 35. Bapak Ibu, ini memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa tawanan Roh Kudus digerakkan untuk menggenapi panggilan-panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Hari ini Bapak Ibu dan saya bersyukur karena ada orang-orang yang saya percaya digerakkan oleh Tuhan terlibat di dalam pelayanan di GRI Cikarang. Saudara-saudara adalah orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus, dan seharusnya saudara dan saya itu digerakkan oleh satu hal, yaitu kemuliaan Allah, pelayanan kepada jemaat. Saudara dan saya digerakkan sebagai tawanan Roh Kudus untuk menggenapi panggilan Tuhan, kata Paulus, sampai selesai. Menjaga kemurnian motivasi pelayanan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Menjaga dengan cara apa? Ingat bahwa saudara dan saya nanti kerja keras satu saat, paling tidak 2 tahun ini. Jemaat terlibat bersama. Demi apa? Demi kehendak Allah. Demi kebaikan jemaat. Tidak ada agenda yang lain. Menjaga kemurnian ajaran. Menjaga kemurnian motif pelayanan. Menjaga kemurnian kesaksian hidup. Ayat yang ke-18. Kamu tahu bagaimana aku hidup sejak hari pertama aku tiba. Saya tidak tahu bagaimana kalau itu saya ucapkan hari ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal ini. Apakah saya tidak tahu apakah saya berani ngomong seperti Paulus. Gak ada satupun yang saya lalaikan. Kalau saya ngomong begitu mungkin ada jemaat, Pak, Bapak belum kunjungi saya. Wah repot nih. Saya gak akan berani. Tapi Paulus cukup berani. Kamu tahu bagaimana saya hidup sejak pertama kali aku tiba. Ini kemurnian kesaksian hidup. Ayat 33 sampai 35. Kamu sendiri tahu. Ini bicara mengenai kesaksian yang bersih. Kehidupan yang terpuji. Dan Bapak Ibu ingat, inilah syarat penatua jemaat. Titus pasal 1 ayat 5 sampai 15. 1 Timotius pasal yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Ini syarat pelayan Tuhan. Kemurnian. Kenapa? Karena kesaksian hidup yang murni adalah pelayanan yang sangat efektif. Kesaksian yang baik adalah pelayanan yang efektif. Dan kadang-kadang kemurnian pelayanan saudara dan saya itu berkaitan juga dengan efektivitas pelayanan saudara dan saya. Injil yang murni itu membongkar hati manusia, membawa manusia kepada keselamatan. Kesaksian yang murni menarik orang untuk melihat siapa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bait siapakah saudara dan saya sehingga mereka ingin mengenal Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Efektivitas pelayanan saudara dan saya kadang-kadang berkaitan dan seringkali bahkan sangat mungkin berkaitan dengan kemurnian kesaksian hidup saudara dan saya. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman untuk menjaga saudara mereka. Untuk menjaga kawanan domba, menjaga rumah Tuhan. Ayat yang ke-28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darahnya, darah anaknya sendiri. Semua kita adalah penjaga saudara sebenarnya, tanpa terkecuali. Tapi memang ada orang-orang yang Tuhan tunjuk. Duduk pada posisi yang tertentu. Di dalam jemaat. Untuk apa? Menjalankan satu tugas yang menurut saya terlalu berat. Menjaga saudara-saudara mereka. Padahal menjaga diri sendiri pun sulit, bukan? Menjaga kawanan domba Allah. Padahal kadang-kadang kita mau jaga keluarga kita sendiri pun sulit. Menjaga rumah Tuhan. Bahkan kita mungkin rumah pun belum punya. Tapi kita disuruh menjaga rumah Tuhan. Saudara kita secara personal. Kawanan domba secara komunal. Itu disebut sebagai bait Roh Kudus. Tempat kediaman Roh Kudus. Kristus menebus mereka dengan darahnya. Bapa begitu menginginkan kemah ini sehingga dia memberikan anaknya. Maka ini adalah sesuatu yang harus saudara dan saya jaga sebagai hal yang paling berharga di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita bisa bilang bahwa yang namanya rumah Tuhan itu bukan gedung dan ada benarnya.
Pak Tong bilang kan istilah rumah Tuhan pertama kali muncul itu justru di Betel. Ketika Yakub itu ada di situ dan gak ada rumah apa-apa. Itu padang kok. Gak ada apa-apa. Tetapi dia bilang itu adalah rumah Tuhan karena dia sadar Tuhan hadir di situ. Di dalam mimpinya. Dan Bapak Ibu dan saya tahu bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja kita bilang itu adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Secara personal, kemarin di speak pun saya bilang, kita adalah bait Allah kok. Allah menebus saudara dan saya. Paulus bilang saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Kita mesti jaga diri kita, tetapi setiap pribadi yang Tuhan taruh di dalam gereja, itu adalah bait Roh Kudus. Jaga baik-baik rumah Tuhan ini. Rumah Tuhan itu juga bukan orangnya, tetapi bukan hanya orangnya, tetapi orang-orangnya. Ini bicara mengenai satu kawanan. Saudara dan saya bisa lihat ini ketika Tuhan Yesus mengalami transfigurasi itu. Murid-murid kan sangat senang waktu lihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian Petrus bilang, Tuhan kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk kamu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kenapa? Karena mereka sangat bersuka cita melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kemuliaan sorgawi di situ. Tetapi justru ketika dia berkata demikian, Allah itu kemudian mengizinkan itu awan menutupi 3 orang ini. Lalu 2 yang lain hilang, tinggal Yesus. Itu pun kemuliaan yang menyelubungi dia sudah gak ada lagi. Apa yang pesan yang mau disampaikan oleh Allah di sana? Dia bilang kami akan dirikan kemah supaya kemuliaan pada 3 makhluk sorgawi ini terus dipertahankan di dalam kemah di atas gunung ini. Supaya sukacita sorgawi yang kami nikmati oleh karena melihat kemuliaan itu terus dipertahankan di sini. Tetapi Tuhan itu seolah-olah mau bilang kepada 3 orang itu, kemuliaan Allah tidak dinyatakan di dalam kemah yang dibuat oleh tangan manusia. Kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kemah yang didirikan oleh tangan Allah sendiri. Ketika dia mengizinkan bait Allah sejati, yaitu Kristus itu dihancurkan. Dia bangkit, dia mengutus Roh Kudus untuk apa? Untuk mengaplikasikan karya keselamatan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan menjadikan saudara dan saya sebagai baitnya, sebagai kuilnya. Pada zaman itu orang gak akan berani menghancurkan kuil daripada dewa manapun. Kecuali perang antar bangsa, di mana dewa melawan dewa juga terjadi. Kalau saya berperang, memimpin perang melawan satu bangsa, dewa saya dianggap berperang melawan dewa bangsa itu. Maka apa yang perlu saya lakukan adalah memastikan bahwa kuil dewanya itu hancur. Tetapi itu pun tidak selalu dilakukan seperti itu. Ada bangsa-bangsa yang mengakomodir dewa-dewi bangsa-bangsa yang ditaklukkan demi apa yang disebut sebagai tujuan politik. Oleh karena kuil itu, bait Allah itu adalah sesuatu yang sakral, yang tak boleh disentuh. Tidak boleh dihancurkan. Sekarang saudara dan saya lihat, Paulus memanggil setiap umat Tuhan yang telah ditebus untuk menjaga baitnya. Jangan sembarang sentuh baitnya. Jangan sembarang menodai baitnya. Jaga itu, pelihara kemurniannya. Oleh sebab itu kamu di situ, istilah kamu di situ kemudian dijelaskan terus menerus para penatua itu. Dengan satu istilah ini, bishop. Episkopos. Bishop, episkopos, kita pakai istilah penatua hari ini. Adalah orang-orang yang dipilih bukan untuk memerintah sebagai diktator. Ini bukan masalah kekuasaan, siapa lebih tinggi dari siapa. Tetapi orang yang berikan kuasa oleh Tuhan, hak oleh Tuhan untuk mengadministrasi jemaat. Tetapi itu bukan hal yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar mengadministrasi jemaat. Tetapi menjaga sebagai penjaga spiritual bagi mereka. Memberikan ajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu harus ada, harus disiapkan. Bapak Ibu sebagai pengurus, Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa firman Allah yang murni harus terus ada. Firman Allah tidak boleh terdistorsi di dalam ajaran Bapak Ibu kepada orang lain ataupun ajaran yang orang lain berikan di dalam gereja ini. Itu sebab waktu persiapan calon pengurus kemudian saya bilang tidak boleh ada ruang pelayanan di dalam GRI ini kosong dari kepengurusan. Semua pengurus harus bagi diri baik-baik supaya tidak ada ruang yang kosong. Setiap kegiatan kita paling tidak ada pengurus di sana. Setiap PA kita mesti ada pengurus. Jadi ini bukan berarti pengurus maha hadir. Kasihan. Tetapi paling tidak saudara mesti berbagi sedemikian rupa. Supaya hamba Tuhan pengurus ada di sana. Memastikan saudara adalah penjaga daripada saudara-saudara yang lain. Penjaga secara spiritual.
pemerhati secara fisik dan secara material, pastoral care, ayat 33 sampai 35. Di dalam kekristenan saudara boleh menyebut satu istilah ini, politik kehadiran. Kita mesti hadir di tengah-tengah jemaat. Hamba Tuhan, pengurus sama-sama hadir di sana, saling melengkapi satu dengan yang lain, hadir bukan hanya untuk beribadah bersama, tetapi dengan kehadiranlah saudara bisa memperhatikan ada orang punya kekurangan, orang punya masalah, orang punya pergumulan. Dan saudara kemudian hadir bersama, hadir dengan hamba Tuhan untuk menjawabnya. Kerajaan Allah selalu hadir di dalam dua pelayanan ini, pelayanan Injil dan pelayanan sosial. Ada gereja yang terjebak hanya di dalam pelayanan sosial seolah-olah dia sudah memberitakan Injil. Ada gereja yang hanya memberitakan Injil dan dia kira dia sudah memberitakan Injil. Dia sudah menghadirkan kerajaan Allah. John Stott bilang pesawat yang namanya kerajaan Allah punya dua sayap. Satu namanya pelayanan Injil, yang kedua namanya pelayanan sosial. Pastoral care, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan dengan demikian maka tugas saudara dan saya sebagai orang Kristen yang ditawan oleh Roh Kudus susah. Menjaga diri sendiri susah. Apalagi saudara dan saya harus menjaga orang lain. Menjaga ajaran itu juga sesuatu yang susah. Memenuhi kebutuhan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain susah. Wong memperhatikan diri sendiri saja pun sudah susah. Tetapi saudara dan saya dipanggil sebagai orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Apakah ada penghiburan bagi orang-orang yang menjalani perjalanan atau pelayanan yang sulit? Mari kita mulai dengan ayat 28. Penghiburan diberikan oleh Paulus kepada mereka. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Sekarang dia bilang tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang dipanggil oleh Roh Kudus, maka mereka adalah orang-orang yang akan dilengkapi Roh Kudus juga. Roh Kudus bukan hanya panggil kamu, tapi Paulus mengandaikan bahwa orang yang dipanggil dengan Roh Kudus, dipanggil oleh Roh Kudus akan dilengkapi pula oleh Roh Kudus dengan firman, dengan otoritas, dengan wibawa dan dengan karunia untuk menggenapi panggilannya. Ada masa-masa di mana Bapak Ibu dan saya merasa kayaknya saya nggak sanggup. Tapi ini kan bukan pelayanannya Bapak Ibu pertama-tama. Ini adalah pelayanan Tuhan di mana Tuhan menempatkan saudara-saudara untuk melakukannya. Masa Tuhan tidak bertanggung jawab? Saya pernah share di sini. Satu kali waktu masih mahasiswa Institut Reform itu, saya praktek di bawah salah satu pendeta. Lalu kemudian pendeta itu diminta untuk ada KKR umum di salah satu gereja, tapi kemudian mendekat itu entah bagaimana dia tidak bisa. Lalu dia cuma kasih tahu panitia, saya punya hamba Tuhan, saya minta untuk isi itu. Kemudian beliau telepon saya, nggak ada penjelasan apa-apa. Tam, nanti kamu gantikan saya KKR ya. Kemudian saya pergi. Bapak Ibu kelihatannya memindahkan ke saya itu kan pendeta ini kan dikenal hampir oleh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat itu. Sementara ada mahasiswa satu yang datang, ini makhluk apa mereka nggak tahu. Tapi hari sudah mepet, tinggal yang ini nih. Kemudian saya datang, Bapak Ibu ketemu di situ, saya perkenalkan diri. Cuman satu yang salaman saya, itu teman satu angkatan saya di 3 dulu. Sisa yang lain itu salaman nggak, ngobrol nggak. Lalu kita kan kalau duduk ibadah itu kan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian teman saya duduk paling pojok, dia persilakan saya duduk. Sisa yang lain itu majelis, penatua. Lalu teman saya pergi urus panitia. Sepanjang ibadah, gak ada satu pun ngomong. Saya gak tahu kalau Bapak Ibu yang mengalami itu bagaimana. Wajah orang, kita mau KKR kan ya. Itu belum lawan setan, kita sudah bergumul lawan orang-orang ini. Dari muka tuh, kok gak enak. Saya pikir salah saya di mana. Lalu ada salah satu yang salaman sama saya, sebut namanya, lalu dia sebut saya penatua. Cuman karena saya sudah jengkel, saya salaman sebut nama saya, lalu saya bilang saya mahasiswa Pak. Itu benar-benar jengkel. Tapi sisi lain selama mereka puji-pujian kan cukup panjang tuh. Saya mulai bergumul, saya mesti ngomong apa? Kayaknya sampaikan firman Tuhan, mau sampaikan firman Tuhan tapi kan penolakan begitu jelas loh. Sehingga begitu sulit. Satu hal yang saya ingat itu, begitu pas mau firman Tuhan, ya bagi saya cuma ingat satu kalimat ini ya. Kamu nih hamba Tuhan, kamu sampaikan firman Tuhan, sampaikan saja. Saudara naik ke atas mimbar salaman dengan yang liturgis,
pun juga nggak senyum. Tadi Pak Ari senyum loh sama saya. Khotbah. Tapi mungkin puji Tuhan juga karena sampaikan firman Tuhan KKR kan itu konteksnya perang kan. Hati juga lagi panas. Kita apa adanya. Begitu selesai turun dari mimbar, kemudian majelis dan penatua juga sama-sama kita berdiri salaman. Kali ini senyum. Selesai turun, kemudian saya agak kurang srek gitu. Selesai langsung saya bilang saya pamit. Teman saya bilang makan dulu, saya bilang enggak saya enggak makan, saya enggak lapar. Kemudian penatuanya biasa kan, dia kasih amplop. Ini persembahan kasih dari kami. Salaman, kemudian saya bilang, Pak ini persembahan kasih saya untuk gereja. Lalu dia bilang kenapa? Lalu saya bilang bagaimana kita menyebut yang begini sebagai persembahan kasih? Bagi saya persembahan kasih itu pertama-tama tampak di dalam kata-kata yang baik dan tindakan yang baik. Lalu kemudian saya kembalikan. Tetapi setelah itu, saudara, saya kira itu salah satu gereja yang bukan GRI yang paling sering ajak saya ke sana. Dan setiap kali pergi, penerimaannya baik sekali. Setelah itu kalau mereka kasih persembahan kasih, ya saya terima. Sudah nggak lagi seperti yang pertama. Tetapi saudara dan saya, ada masa-masa di mana saudara dan saya menjalani pelayanan itu sulit sekali. Bahkan untuk menjalankan sebuah pelayanan yang sudah biasa. Ada masa seperti terlihat biasa saja dan Tuhan menyertai luar biasa. Ada masa di mana ketika saudara dan saya harus melakukan itu rasanya begitu berat, begitu sulit. Tapi Paulus bilang kepada para penatua itu, saya telah menyerahkan kamu kepada Roh Kudus yang memanggil kamu. Dia yang akan memperlengkapi kamu. Satu saat, saya berharap satu saat kita semua kemudian melayani dan waktu menghadapi kesulitan. Saudara dan saya mesti sadar bahwa Roh Kudus memperlengkapi kita. Ditawan oleh Roh Kudus, berarti dipanggil oleh Roh Kudus untuk melayani dan diperlengkapi dengan firman, dengan otoritas, dengan wibawa dan karunia untuk melayani dia. Ayat 32. Bagaimana dia menolong orang-orang yang melewati pelayanan yang sulit ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini kalimat yang menarik karena Paulus bilang, abis ini kamu gak lihat muka saya lagi. Bagi gereja, pemimpin, pendiri seperti Paulus, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang punya kuasa itu adalah orang-orang yang hebat yang gak boleh gak ada. Tapi Paulus bilang, mulai hari ini kamu gak lihat muka saya lagi. Saya akan menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman untuk membimbing kamu, mempertumbuhkan kamu, mengajar kamu sedemikian rupa. Kalau Paulus pergi, siapa yang bimbing gereja? Kalau Paulus pergi, siapa yang akan mengarahkan pemimpin dan jemaat supaya mereka bertumbuh? Siapa yang akan kasih teladan? Siapa yang akan mengajar dan menjaga mereka? Paulus bilang, saya sudah menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman. Kepada firman, karena firman itu membangun, mendewasakan saudara dan saya. Ketika firman diberitakan, kita memahaminya, kita pegang kuat-kuat. Kasih karunia Allah itu akan bekerja, membesarkan saudara dan saya, mendewasakan saudara dan saya melalui firman. Firman memelihara. Ketika firman Allah diberitakan, Alkitab bilang, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia di dalam kehidupan umat pilihannya. Allah akan menggenapi kehendaknya. Allah akan menggenapi tujuan-tujuannya melalui firman. Membuat saudara dan saya bertahan sampai garis akhir. Satu saat kalau memang Tuhan panggil saudara dan saya, dia akan jaga kita sampai garis akhir. Dengan apa? Dengan firman. Berapa kali saya bilang ini, Mazmur 23. Padang rumput yang hijau itu bicara mengenai firman. Gada dan tongkat di dalam lembah bayang-bayang maut itu bicara mengenai firman. Yang memastikan saudara dan saya duduk tenang di padang rumput hijau. Berjalan dengan tenang di lembah kekelaman sekalipun. Sampai saudara muncul kembali di padang rumput hijau berikutnya. Maka dia bilang, saya menyerahkan kamu kepada firman. Tapi dia juga bilang, aku menyerahkan kamu kepada Allah. Aku adalah aku, nama Allah yang sejati. Allah perjanjian, Allah yang menjaga umatnya, yang selalu memperhatikan umatnya. Aku adalah aku. Adalah Allah yang self-existence. Dia tidak bergantung kepada kuasa apapun. Dia ada pada dirinya, dia tidak bergantung kepada Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kelemahan di dalam pelayanan, ketidakmampuan di dalam pelayanan, Paulus bilang, saya menyerahkan kamu kepada Allah. Dia nggak bergantung kepada kita. Dia sanggup untuk menyatakan kemuliaannya. Allah ini adalah Allah yang hidup, sehingga dia bisa memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Ini adalah Allah yang absolut, yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Yang nanti di dalam perjanjian baru, dia datang.
di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Ingat ketika Kristus datang. Kristus ini adalah Kristus yang adalah aku. Tetapi aku adalah aku ini selalu hadir di dalam konteks krisis. 7 kali dia bilang aku adalah. Dan 7 kali pula aku adalah ini menyatakan aku adalah di dalam konteks krisis. Menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh manusia untuk menjamin secara spiritual. Yesus ini adalah aku yang mengatakan aku adalah roti hidup di tengah-tengah orang yang lapar. Dia mencukupkan kebutuhan mereka, mengisi kebutuhan perut mereka yang lapar untuk membuktikan secara spiritual bahwa dia adalah roti hidup yang sejati. Ketika dia datang, dia adalah pribadi yang berkata aku adalah terang dunia, lalu dia mencelikkan mata orang yang buta. Krisis sejak lahir sampai dengan hari dia berjumpa dengan Kristus itu diselesaikan ketika Kristus menerangi matanya. Menjamin bahwa dia adalah Allah yang memperhatikan krisis umatnya, pergumulan umatnya, sekaligus memberikan jaminan secara spiritual. Dia adalah aku yang hadir di tengah-tengah konteks kehilangan. Ketika Maria dan Marta kehilangan saudara yang paling dikasihi, dia datang dan dia bilang aku adalah kebangkitan dan hidup. Lalu kemudian dia datang membangkitkan Lazarus, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka, tetapi mengajar kepada saudara dan saya bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia hadir di tengah-tengah krisis yang paling besar secara spiritual di tengah-tengah umat Allah, yaitu gereja gagal berbuah. Tapi dia datang dan dia bilang aku adalah pokok anggur yang benar. Barang siapa bersama dengan aku, yang ada di dalam aku, dia tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Saya tidak tahu dalam 2 tahun yang akan datang apa yang menjadi kekhawatiran. Ibliskah? Dosakah? Kematiankah? Alamkah? Kekuatan politik kah? Kita tidak tahu. Tetapi aku adalah aku. Selalu ada di dalam konteks krisis. Dan di dalam konteks krisislah saudara dan saya menikmati penyertaan Allah yang paling kuat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, memimpin kita sebagai tawanan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau menjadikan kami sebagai tawanan Roh Kudus yang dipimpin melalui firman untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi sesama kami, bahkan untuk setia sampai akhir ketika menjalankan seluruh panggilan kami untuk memuliakan Allah. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.